Yuk kita mulai yuk. Nyalain mesin. 1, 2, 3 pal, ayo. 1, 2, 3. Jadi, dua motor ini itu baru banget diluncurkan. Yang ini 2021, yang ini 2022. Dan keduanya sekarang menjadi mirip-mirip. Aerox terbaru, lampu depannya itu dimirip-miripin kayak Vario. Dan sebaliknya, Vario terbaru itu bentuk depannya ini dibikin besar, dimirip-miripin kayak Aerox. Ya, jadi kenapa sih maksudnya bingung kenapa Aerox pengen jadi Vario, Vario pengen jadi Aerox sih? Kenapa nggak tukeran aja berdua gitu ya, biar damai gitu. Nah, terus juga video ini diperuntukkan untuk kalian yang mencari motor. Jadi membantu kalian untuk mencari motor yang tepat buat kalian, bukan untuk berantem. Apalagi di kolom komentar kalian saling berantem gitu ya, buang-buang waktu, bikin dosa iye kalau orang sakit hati ya kan. Mendingan kita hidup yang lempeng-lempeng aja ya kan. Kalau misalkan kalian punya budget sekitar 25-30 juta, pengen cari motor buat harian yang cc-nya 150-160, nah video ini bisa membantu kalian. Jadi kita mulai dari desainnya. Aerox dan Vario ini sama-sama masih fresh karena masih baru. Cuma untuk Aerox karena desainnya kurang lebih mirip sama model sebelumnya, ya kelihatannya antara yang baru sama yang lama susah buat dibedainnya. Sedangkan Vario ini bagian depannya beda banget sama model lama, meskipun sebenarnya banyak common parts-nya. Kayak misalkan di belakang, ini tuh sama bagian spakbornya itu sama, speedometernya sama, cuma karena kelihatannya beda banget, kelihatannya jadi fresh aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan secara looks dibandingin, jujur aja gue lebih suka Aerox. Kenapa? Karena Aerox kelihatan lebih gagah gitu. Kalau kita naikin tuh kelihatannya lebih gede dan rasa besarnya itu lebih kelihatan dibandingkan dengan si Vario. Vario juga kelihatan keren, bagus. Cuma kalau buat gue personal, gue lebih suka desainnya Aerox. Ya, desain itu memang subjektif. Kalau kalian lebih suka Vario, bisa ke Vario. Tapi kalau kalian lebih suka Aerox, ke Aerox. Tapi kalau secara keniatan dari sebuah desain, jujur aja, Vario desainnya lebih niat. Kenapa gue bilang Vario lebih niat desainnya? Kayak misalnya kita lihat ya, ini udah kelihatan nih, dari stang aja, ya, ini kan warnanya hitam-hitam. Nah, stangnya ini dibikin warnanya hitam juga, jadi senada. Kalau ini dibikin warnanya gak senada, tiba-tiba warnanya krum di bagian sini. Terus kayak misalkan dari ininya, bagian belakangnya nih, footstep juga kelihatan, dia tuh agak keluar, kayak desain tuh nggak masuk plek gitu. Terus kalau Honda itu umumnya biasanya tuh si baut-bautnya ini dia agak ketutup, nggak kelihatan expose. Meskipun ada beberapa juga kelihatan, cuma dibikin seminimal mungkin. Kalau Yamaha tuh kayak naruhnya udahlah taruh tek 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 gitu. Dan ada beberapa baut yang sebenarnya bisa lebih bagus lagi kalau dibikin warnanya hitam. Kayak misalkan di bagian sini, di sini. Ini sayang banget bautnya tuh dibikin warnanya tuh ya mentereng gitu loh. Kalau dibikin warna hitam itu bisa lebih samar. Terus juga di bagian sini ya, ini motor bulan 1 Januari baru jalan 1000 kilometeran. Nah ini udah mulai kebuka nih, karet-karetnya ini dia naruhnya nggak rapi. Dan ini gue tanya ini tambahan apa ini? Enggak, ini dari sananya tuh. Jadi kalau dibuka kayak gini bentuknya, dan ketika ditempel pun dia nggak rapi gitu. Kalau ini kan nggak ada ya. Biasanya kalau udah beberapa lama Honda tuh suka ngasih gratisan kayak plat deck besi gitu sih, bagus. Jadi kalau kita lihat secara desain, kalau lihat dari dekat, ya Honda lebih niat dan lebih rapih dibandingkan dengan si Yamaha. Cuma kalau overall looks, gue lebih suka desainnya Yamaha Aerox karena lebih gede, lebih gambut, dan lebih gagah. Terus gimana soal harga dan fitur? Kenapa ini gue jadiin satu? Karena harga beda, itu fiturnya beda. Nah, si Vario ini kita mulai dari harganya. Dia mulai dari 25,8 juta sampai 28,5 juta. Bedanya ABS sama non ABS itu bedanya di warna pertama, kemudian di rem cakram belakang, ketiga di ABS-nya yang pasti ya, sama keempat kalau yang ABS dia nggak ada ininya nih, parking brake lock. Nah, sedangkan Aerox dia lebih mahal, di harganya 26,4 juta rupiah. Kemudian yang varian ABS-nya harganya di 29,9 juta rupiah. Dan untuk yang MotoGP Livery Edition itu harganya sekitar 30,4 juta rupiah, jadi beda 500.000. Nah, cuman
untuk varian yang ABS dan non ABS itu beda di fiturnya banyak banget dan esensial gitu. Kayak misalkan untuk yang non ABS dia masih pakai kunci biasa, belum pakai keyless. Padahal keyless itu penting banget buat safety terutama ya. Kalau misalkan pakai beginian tuh gampang dijebol. Terus yang kedua, dia nggak ada ISS-nya. Jadi kalau misalkan lagi berhenti di lampu merah, dia mesinnya nggak otomatis mati. Ada switch-nya kalau yang ini ya. Terus dia nggak ada ini subtank di belakangnya. Jadi ya itu perbedaan yang mahal sih. Jadi bukan cuma ABS doang, tapi ada fitur-fitur teknologi yang penting yang hilang di motor ini karena perbedaan ABS dan non ABS. Dan versi ABS-nya yang paling tinggi itu harganya juga membengkaknya tuh jauh. Jadi 29,9 juta rupiah dibandingkan dengan Vario yang nambah cakram belakang sama ABS nambahnya cuma jadi 28,5 juta rupiah aja. Itu doang sih. Ya, jadi secara fitur dan harga Vario lebih unggul di sini. Kemudian untuk fitur lain yang nggak berpengaruh sama harga, kalau di Yamaha itu dia ada Yamaha Motorcycle Connect, Y-Connect-nya. Kalau di Honda dia nggak bisa terhubung sama aplikasi. Terus yang kedua, Yamaha Aerox dia punya hazard. Wow, kalau kata Jody biar berasa moge pakai hazard. Nah, di Vario dia nggak ada hazardnya. Sedangkan fitur yang ada di Vario tapi nggak ada di Aerox itu yang pertama, dia punya USB charger yang nggak perlu pakai colok-colokan lagi. Langsung colokin HP dan dia cepet fast charging, bisa 2 ampere. Terus yang kedua, Vario dia punya all LED lighting system. Jadi semua lampu yang ada di motor ini LED. Kalau si Aerox bagian belakangnya ini lampu seinnya itu belum pakai LED. Nah kemudian si Vario dia kan kuncinya keyless ya. Tapi kan kalau ini yang harga mahal juga keyless. Tapi keylessnya Honda dia dapat 2 kunci, nggak cuma 1. Tombolnya pun juga ada 2, jadi lebih kerasa mahal. Meskipun kuncinya ini nggak kayak PCX, jadi desainnya itu biasa aja. Nah kalau kalian pengen lebih mewah, bawa ke tukang kunci, tukar cover kuncinya sama punya PCX, jadi kelihatan keren. Jadi kalau kalian lagi makan gitu ya, reuni gitu ya, pengen pamer, taruh di meja, teng, wih, naik PCX nih. Padahal dia pakai Vario. Oke, terus speedometer nih. Oke. Speedometernya si Aerox itu lebih gede dan lebih lengkap ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebelah kanan dia ada RPM-nya sampai 10 RPM, tapi rata-rata dia itu di antara 6.000 sampai 8.000, sekitar 7.000-an kalau pas kita pakai gaspol. Terus di sini ada indikator bensin, terus di sini ada jamnya. Terus kalau kita mau pencet-pencet atau ganti-ganti menu gitu ya. Nah, di sini nggak ada tombol. Tombolnya ada di bagian sini, sama kayak NMAX. Dan ini sesuatu yang bagus karena buat mencetnya lebih gampang. Nah, cuman tombol cuma 1, nggak ada 2 seperti si Vario. Jadi kalau kita pencet 1, nah nanti informasi dikit diganti trip 1, trip 2, fuel economy ya, kilometer per liter, terus average. Jadi ada on demand-nya juga, tapi on demand-nya itu mesti dipencet di menu aja. Nah, terus ada voltase baterai sama trip. Udah, balik lagi. Terus ada untuk oli sama ada untuk V-belt. Jadi dia lebih lengkap karena ada buat servis-servisnya. Nah, gimana soal Honda? Nah, kalau Honda, dia tombolnya ada 2 di sebelah sini. Dan ini sebenarnya masih sama kayak Vario yang lama, cuma bagian ornamen itu diganti ya dalamnya ya. Terus kalau kita pencet, ya, ada trip A, ada voltase aki, total odometer, trip A lagi, trip B, sama trip A average. Udah, balik lagi ke sini. Nah, di sini ada jam, sama ada on demand fuel consumption-nya di sini. Nah, sisanya sih standar aja, dia nggak ada RPM juga. Dan dia nggak ada servis buat oil change sama CVT belt tadi. Jadi udah begini aja. Nah, kalau misalkan untuk speedometer, gue lebih suka Aerox sih. Karena selain dia lebih gede, ya dia kan punya penyakit tuh kalau misalkan dia lama nanti sunburn. Nah, kalau misalkan sunburn bisa langsung dibawa ke Gear Second yang ada di Jakarta sama di Bandung. Dan itu penting banget. Kenapa? Karena kalau misalkan udah mulai sunburn, itu harus segera dibetulin. Kalau misalkan nggak dibetulin, nanti lama-lama LCD-nya kena. Nggak bisa dibetulin lagi, harus ganti unit LCD-nya. Gitu. Oke, terus dek depannya. Nah, Aerox ini katanya banyak yang nggak suka karena dia punya bagian depan ini tinggi. Jadi rasanya tuh kayak motor laki gitu ya. Kalau misalkan mau naik, itu pakai ala-ala motor bebek tuh nggak enak. Oh, kalau motor bebek, kayak ala-ala motor matic tuh nggak enak. Dia kakinya harus agak tinggi ke depan, gini kan nggak enak. Jadi naiknya kayak motor laki ke belakang. Lebih enak. Nah, gini. Nah, cuman kalau mau naik pun juga agak susahnya, dia tinggi banget ini bagian belakangnya. Jadi kalau buat kemudahan naik, ya
Kenakan Vario, kayak gini doang langsung masuk, ya kan? Keluarnya juga gampang. Tapi anak-anak Aerox tuh juga kadang-kadang sombong juga gitu kan. Wah, Vario apaan decknya rata? Kayak mama pakai rok gitu, gampang gitu. Terus user Varionya bilang ke pengguna Aerox, nggak usah ngata-ngatain mak-mak pakai rok, lu aja naik motor masih jinjit katanya kan. Karena emang ini tinggi banget motornya. Nah, kalau untuk kepraktisan ya, buat naruh barang segala macem, gue biasanya kalau di sini tuh naruh tas yang ada laptop ya, biar nggak pegel. Karena kalau laptop itu ditaruh di bagasi itu nggak bagus dan nggak muat juga sih. Itu bisa panas. Jadi gue bisa taruh di sini kalau tas ada laptopnya. Kalau ini ya agak susah karena agak tinggi di bagian sininya. Nah, terus untuk decknya di depan sini ya, ini dia punya laci gede sebelah kanan buat taruh minuman atau segala macam bisa taruh sini. Dan sebelah kirinya ini juga lacinya besar sekali. Kita bisa naruh HP ini sampai masuk ke dalam banget ke bawah, sama ada chargernya pakai USB. Nah, disinilah bagian yang sangat lemah dari Yamaha Aerox. Nah, Aerox ini karena dia punya tangki di bagian sini, jadinya tinggi banget. Cuma harusnya nggak setinggi ini, karena kenapa? NMAX sama PCX juga tangkinya di bawah, tapi nggak setinggi ini sih. Jadi emang benar-benar ini motor yang enak dipakai laki banget. Tapi kalau dipakai perempuan yang pakai rok emang agak susah. Atau mungkin bapak-bapak yang pakai sarung gitu ya. Di pedesaan kan gue sering lihat tuh ada bapak-bapak naik motor pakai sarung. Ya sarungnya agak susah. Terus karena sarungnya tinggi gitu, kena angin jadi kebuka, buk gitu ya. Jadi harus pakai celana dalam juga tuh. Kalau naik Aerox ya kan semriwing tuh. Nah, terus di sini nih, lacinya ini, gue nggak ngerti gimana desainnya ya. Jadi kalau kita masukin HP, ini HP yang 6 inci atau berapa gitu ya. Normal kok. Nggak muat. Bentok. Gitu. Jadi walaupun di sini tuh disediain slot buat colokan ya, buat ngecas HP atau semacamnya, ya percuma juga jadinya nggak muat gitu loh. Jadi kita tuh harus pakai bracket yang di luar, misalkan ditaruh di sini, terus kasih kabel gitu. Karena kalau kita ditaruh di sini HP-nya nggak muat, sayangnya. Mungkin waktu itu Yamaha ngedevelop motor ini dikiranya, udahlah yang beli Aerox paling HP-nya Xiaomi, yang kecil-kecil ya kan, Redmi, udah pasti muat. Tapi nggak juga gitu, orang udah beli motor harganya hampir 30 juta, bahkan lebih ya, yang 30,4 tuh yang livery 60 tahun. Itu pasti HP-nya HP bagus. Apalagi dia pakai Y-Connect ya kan. Harusnya dia dibuat gimana caranya ini bisa lebih gede. Nah, oke. Tapi dia unggul di sini nih. Karena dia punya tangki di depan ya kan. Kalau kita masukin barang di bagasi, ini bagasinya gede. 25 liter dong. Nah, 25 liter ini bisa masukin yang helm full face. Balik kali. Nah, gini. Tuh. Bisa masuk di Aerox, di Vario nggak bisa. Vario bisa helm full face, tapi full face-nya yang kecil, nggak bisa yang gede, karena mentok juga. Nah, jadi kalau untuk bagasi, karena dia menggunakan tangki yang di depan sini, kita dapat bagasi yang gede, 25 liter. Sedangkan si Vario, dia cuma dapetin berapa? 18 liter aja. Jadi kalau untuk bagasi, ya jelas Aerox lebih unggul dibandingkan dengan Vario. Nah, tangki bahan bakarnya gimana? Gue pikir ditaruh depan itu bisa jadi lebih gede, ya kan? Tapi ternyata dia cuma 5,5 liter, beda sama NMAX yang 7 liter. Sedangkan si Vario juga, meskipun ditaruh belakang, ternyata nggak membuatnya jadi kecil. Dia juga sama kayak Aerox yang 5, liter juga, padahal ditaruh di belakang. Artinya apa? Secara desain, ya ini tuh lihat tuh, tinggi banget ya kan? Harusnya ini bisa lebih diturunin lagi. Terus yang gue suka, meskipun dia sama-sama 5,5 liter, nah si Aerox ini tangkinya ada di depan. Nah, jadi nggak perlu buka-buka bagasi buat ngisi bensin. Tapi kalau kita mau ngisi bensin, pastikan tetap harus turun dari motor. Jangan di motor terus dicolokin ke situ. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan ada percikan api segala macem ya, kita nggak tahu kan, namanya resiko kan, tiba-tiba ini bisa kena ke badan kita. Jadi tetap kita harus turun dari motor meskipun kita nggak buka si jok motornya. Oke, gimana sekarang soal ergonominya? Ya, gue tuh dulu kepengen Aerox, terus si B-Channel beli, gue pinjem, akhirnya gue nggak jadi pengen beli. Kenapa? Karena motor ini kursinya tinggi banget. Jadi kalau kita duduk, ya, itu kalau misalkan dari duduk proper kan begini ya, gini, pantatnya agak mundur gitu, pas gitu. Ini enak posisi duduknya. Tapi ketika kita berhenti gitu ya, kita harus majuin pantat terus ke kiri begini, biar pas kakinya.
Nah, ini baru pas. Sedangkan pas kita nyetir lagi, jalan lagi, kita mesti mundurin lagi pantat, baru enak. Kalau misalkan dalam posisi begini kita standar 2 begini, ini ya kita mesti agak sedikit jinjit gitu. Apalagi kalau misalkan turun 2 kaki. Ini kita mesti maju ke depan, baru bisa nih 2 kaki turun. Kalau misalkan kita agak ke belakang, begini, kaki kita mesti agak jinjit. Padahal tinggi gue 170 cm, nggak kurang-kurang gizi amat gitu kan. Nah, itulah yang membuat si Aerox ini nggak ramah untuk banyak pengendara. Apalagi orang Indonesia rata-rata tingginya ya 170 atau ke bawah. Kalau mungkin kalian tinggi 177 ke atas gitu ya, naik Aerox ini nyaman. Nah, terus banyak yang bilang, kalau kita duduk begini, ininya tuh bisa mentok, ya kan? Padahal nggak juga, karena si Aerox ini jarak dari dengkul ke depannya ini juga nggak gede kok. Ini cuma segini doang tuh, ya 4 jari lah. Cuma yang bagian sebelah kanan ini lebih gede, karena dia nggak ada laci depannya ya. Nah, gimana dengan Vario? Nah, Vario ini, ya kan? Oke, ternyata depannya juga jauh gitu loh. Tuh, jarak sininya tuh gede juga. Jadi kalau misalkan dibilang Aerox saja nggak mentok dengkulnya, ini juga nggak mentok kok ternyata. Sama-sama masih jauh. Kalau Vario, turun kaki itu lebih enak, nggak perlu maju dulu joknya. Tetap di belakang bisa. Kaki 2 kanan kiri ini bisa sama juga kayak gitu. Bisa nggak perlu jinjit, cuman sama kayak si Aerox, pasti si celana kita ini pasti kena sama ininya. Jadi kalau misalkan motor kita kotor, celana kita putih, kita bakal kena sama seperti Aerox. Jadi kalau posisi duduk, posisi berkendara, jelas gue lebih seneng Vario. Karena ketika turun segala macam itu lebih gampang. Dan ketika duduk pun juga rasanya ya kurang lebih 11-12. Nah, boncengan pun juga sama. Boncengan, Aerox lebih susah karena belakang lebih tinggi. Sedangkan si Vario itu lebih gampang. Dan juga model footstepnya juga bagusan Vario juga. Tapi, kalau kita ngomongin joknya, nah, di sini Aerox unggul. Pertama, dia penampangnya lebih besar. Jadi kalau kita buat jarak jauh, lebih dari sejam, itu nggak sepegel naik Vario. Terus juga dia lebih empuk. Jadi buat jarak jauh, dia lebih nyaman. Jadi buat yang senang-senang touring, Aerox lebih bagus dibandingkan dengan Vario. Nah, terus juga desain joknya ini juga lebih niat, lebih mahal. Lihat dong. Ini dia pakai jahitan expose seperti ini, ya. Cuma dia emang agak licin, ya, dibandingkan dengan Vario. Kalau Vario, patternnya lebih bagus, nggak licin. Tapi jahit-jahitannya ini ya nggak semewah punyanya Aerox. Kurang lebih kayak gitu. Terus ke bagian belakangnya. Nah, si Vario ini masih punya behel. Jadi kalau misalkan kita duduk di belakang, mau pegangan itu enak, ada beginiannya. Kalau si Aerox itu nggak ada. Jadi megangnya itu di bagian sini. Dan ini kurang begitu enak karena lebih licin dan ya tangannya agak masuk gitu gimana sih ya. Ini lebih enak karena ada behelnya. Nah, terus, nah ini nih yang banyak menjadi bahan perdebatan. Aerox dia punya shock belakang 2. Kalau Vario dia 1 di sebelah kiri doang, shocknya mono. Mana sih yang lebih baik? Sebenarnya buat gue sih sama aja ya. Yang penting performance-nya, bukan tampilannya 2 atau 1 ya. Cuman yang Aerox ini, kalau yang varian yang ABS dia ada tabungnya. Gue belum pernah coba yang pakai tabung bagaimana. Cuma antara kedua motor ini dengan kondisi yang standar, shock belakangnya sama-sama keras, sama-sama kurang nyaman. Vario kalau mau dibikin nyaman itu harus dipakai buat boncengan. Apalagi semakin berat yang dibonceng, itu akan semakin nyaman. Betul begitu, Pala? Betul. Iya. Kemarin si Andi Pala naik ini 180 kg lebih. Baru rasanya enak. Gue kemarin pakai berdua enak sih. Cuma ketika pakai buat jalan pelan, jalan bergenjil-bergenjil gitu, itu mulai agak kerasa keras. Kalau pas kenceng, justru malah terasanya enak. Kalau ini, tadi dicoba kurang lebih karakternya sama-sama keras. Jadi kalau misalkan dibilang, wah ini shocknya 2 lebih unggul. Enggak juga, rasanya sama aja. Tapi gue nggak tahu kalau yang pakai tabung seperti apa. Nggak bijak kalau gue belum nyobain, gue udah ngomong kesimpulannya seperti apa. Nah, buat teman-teman yang punya Aerox, apakah benar pakai tabung lebih nyaman atau sama aja dengan yang biasa? Oke, kemudian ya ban belakang. Nah, ini bannya sekarang juga udah gede kayak Aerox. Ini dia ukuran bannya 120/70 R14. Nah, si Aerox ya, dia 140/70 R14, lebih gede dibandingkan dengan punyanya Vario. Begitu pula juga di depannya. Cuman bannya gue ngerasa bannya lebih bagus punyanya si Vario ya.
gripnya lebih ada dibandingkan dengan bannya sih. Ya dipegang aja komponnya ada beda nih. Yang ini lebih licin. Padahal ini baru dijalani 1000 km. Ban yang dipakai sama si Aerox ini IRC SCT 005R. Terus di sini dia pakai Federal. Kodenya itu bentar, FT22S. So far sih dipakai enakan ini ya. Lebih gigit gitu dibandingkan dengan si Aerox. Jadi walaupun dia lebih besar tapi ternyata bannya lebih enak dipakainya yang ini. Kalau ini diganti yang ke 140 kayaknya nggak bisa nih karena spakbornya mentok, kecuali spakbornya dilepas ganti 140 yang setebal Aerox mungkin bisa. Nah, terus ini lampu belakangnya dia lebih gede yang Vario, tapi bukan suatu keunggulan sebenarnya. Sama bentuk spakbornya, dua-duanya sih sama-sama niat. Cuma untuk si Vario ini dia masih sama kayak model sebelumnya, sama ada giniannya. Niat sih desainnya, cuma belum berubah. Dan dia lampunya sudah full LED, yang ini belum LED full. Nah, ini juga di bagian belakang nih, remnya, ya kan? Tromol versus cakram. Pakem mana? Jelas pakem cakram. Tromol, ini motor masih baru, masih 1000 km. Tapi remnya, jelas Vario lebih unggul kemana-mana, baik di depan maupun belakang. Entah kenapa rem-rem Yamaha yang Maxi Series itu keras dan nggak begitu pakem. Jadi ketika gua naik motor ini ke sini itu rasa remnya itu beda banget. Padahal rem motor Yamaha zaman dulu, zaman Vega R sama Jupiter zaman gua kuliah itu ya, zaman gua SMA, itu yang gua seneng dari Yamaha itu remnya lebih pakem dan lebih empuk dibandingkan sama punya Honda. Sekarang kebalik. Honda dari dulu sampai sekarang remnya masih konsisten, segitu-segitu aja. Yamaha mengalami kemunduran. Pertama kali gue naik X-Max itu, gue bawa ke Sukabumi, jalan, itu tangan gue pegel pulang, karena pulangnya macet. Karena remnya pegel, remnya berat, dan gak begitu pakem. Akhirnya ganti semua kabelnya, selangnya, piringan, segala macam, baru berasa enak. Terus suspensi depannya, Vario suspensi depannya nggak ada masalah. Bagus, dari zaman dulu tuh nggak ada yang aneh-aneh lah ya. Nah, si Aerox suspensi depannya ini bottoming. Dia udah suka mentok, dak, begitu. Dan rasanya nggak enak. Cuman dibandingkan dengan ya kayak misalkan Yamaha Fazio yang baru gue coba, kan depannya keras banget. Mio juga depannya keras banget. Ini depannya enak. Cuma itu aja, suka bottoming. Ketika bottoming itu rasanya kayak ya begitulah pokoknya, sama kurang lebih kayak NMAX. Sekarang mesin. Yang ini 155, 160 ya kan, beda 5 cc. Tapi actualnya nggak 5 cc juga sih bedanya sih, kurang dari itu. Nah, kedua motor ini ya kan tenaganya sama-sama 15,4 PS, literally sama-sama 11, berapa kW gitu ya. Nah, terus torsinya ini lebih gede 0,1 Nm. Kalau nggak salah ini 13,8, ini 13,9. Jadi Aerox lebih unggul sedikit. Nah, cuman Vario dia lebih enteng dibandingkan dengan Aerox. Ini beratnya 115 sampai 118 kg untuk yang non ABS sama ABS. Yang Aerox, ABS dan non ABS bedanya 125 sama 128 kg. Jadi bedanya sama-sama 3 kg. Ini lebih berat sekitar 10 kg. Jadi kira-kira mana yang lebih kencang nanti kita akan tes di drag race. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya, gue udah banyak cari semua video tentang Aerox. Media-media lain dapatnya berapa? Mereka rata-rata dapat 40 sampai 45 km per liter. Nah, sedangkan Vario ini gua tes sendiri kemarin berdua ke Magelang. Sebenarnya agak kurang valid karena harusnya sendirian aja. Karena berdua dia harusnya lebih bisa irit lagi kalau misalkan sendiri. Nah, gue dapetin 52,4 km per liter. Sedangkan di MID kita mendapatkan angka 50,7 km per liter. Artinya di MID ini sama actual real di tanknya itu kurang lebih hampir mirip. Jadi margin of error-nya tuh kecil gitu. Nah, jadi kalau untuk irit-iritan sepertinya Vario lebih irit dibandingkan dengan Aerox. Padahal gue bawanya biasa dan pulang si Andi ngebut. Oke, sekarang kita mau coba drag race. Kira-kira mana lebih kencang di jarak-jarak pendek antara Vario sama Aerox. Ya, cuma Pal, kalau sama lu kayaknya jauh banget deh, Pal. Jauh, jangan. Berat lu berapa ya? 105. 105. Gua 86. Andi tuh 8. Ah, lu berapa, Andi? 82, gua 86, berarti beda 4 kilo ya. Nah, bisa tuh Andi kita kasih tambahin 4 kilo. Nah, sekarang yang megang kamera Pala, lu mau pakai yang mana? Aerox atau Vario? Bebas lah, mana aja. Ini juga nggak apa-apa. Oh, yaudah ini juga nggak apa-apa. Ini beras 5 kilo, berarti gua lebih enteng sekilo dibanding dia. Jadi kita ambil dulu beras kilo, baru kita masukin sini. Biar pas. Yuk. Oke, kita udah
mau siap drag race, cuma sekarang mainnya kita ganti. Gue di Aerox, Andi di Vario. Kenapa? Karena setelah dihitung-hitung, ternyata motor ini itu versi yang non ABS. Sedangkan ini versi yang ABS, di mana dia lebih berat 3 kilo dibandingkan dengan non ABS. Harusnya kalau non ABS diadu dengan non ABS buat drag race karena beratnya beda. Nah, karena bedanya itu sekitar 3-4 kilo, dia 82-86 ya kan? Jadi kesimpulannya tadi berhasil kita take out. Jadi kita anggap ini adalah varian ABS karena bobotnya lebih berat 3 kiloan. Dengan adanya gua di sini dan Andi di sana. Di perut gua ada ABS berarti ini ya. Sama. Oke, sebelum kita lanjut, gimana soal handling, Di? Handling ini. Sama ini. Enakan inilah. Enakan ini ya. Ya. Seperti yang gue bilang, sasis SAF-nya ini bagus. Jadi kalau bicara soal handling, pengandilan segala macem, Vario lebih enak dibandingkan dengan Aerox. Aerox tuh meskipun dia juga enak, cuma karena mungkin tinggi juga, buat slip tuh dia agak wagu dibandingkan dengan si Vario. Bahkan untuk handling gue lebih seneng NMAX sih dibandingin si Aerox ini. Enggak. Iya, NMAX lebih enak. Yuk kita mulai yuk. Nyalain mesin. 1, 2, 3 Pal, ayo. 1, 2, 3. Gila. Menang dia. Joki apa? Joki BKT. Joki BKT. Jadi Start awalnya tuh gitu. Awalnya kencengan ini, awalnya Mas. kencengan ini. Bet. Pas di ujung udah 50-60. Weh. Nah, itu dia. Yang kemarin dibilangin. Apa tuh? Tarikan atasnya tuh makin kenceng dia. Ini makin kenceng ya, Nah, makin atas ya. Iya. Sekarang dibalik deh, Pal. Lu yang di sebelah sana, gua start dari sini. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Telat. Nah, tuh. Tuh. Nah, itu ngaber sesungguhnya tuh. Gokil kan? Gokil. Atasnya menang dia terus. Gua udah begini-begini juga sama aja, bohong. Tarikan atasnya dia. Lagi 3 kali ya, biar afdol ya. Oke. Ini yang ketiga nih. Tadi padahal pas start gue lebih maju duluan Iya, tuh. lebih jauh padahal. Dia startnya telat, gue duluan. Tapi pas di sini masih kesusul juga, buset. Tapi emang power to weight ratio sih nggak bohong sih ya. Coba Dia lagi. lebih enteng 10 kilo soalnya, motornya. Bukan orangnya ya. Bukan orangnya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Nggak ngejar, Jadi kencangan mana? bete gue. Padahal gue dari awal udah megang Aerox nih, gue pasti menang nih naik Aerox nih. Gila. Gue jujur aja, gue kemarin naik motor ini, gue belum nyoba gaspol sih. Karena kan berdua boncengan bareng istri ya. Iya. Jadi gue pikir pasti menangkan Aerox nih. Cuma ya Aerox ini dibandingkan dengan model lama, yang Aerox lama itu tenaganya lebih kecil secara angka-angka. Cuman secara performa, entah kenapa gue lebih seneng Aerox yang lama, kayak bawahnya lebih gigit gitu. Kalau ini lebih linear gitu. Nggak menggebu-gebu kalau yang ini tuh. Cuma kok menang itu ya. Udah, ini lebih enteng soalnya. Bukan orangnya. Orangnya kan kompensasi ABS nih. Kita beda 3-4 dikit. kiloan kan. Nah. Ya anggap aja itu bedanya ABS. Tapi emang secara bobot dia lebih enteng 10 kiloan dibandingkan dengan si Aerox. Jadi dengan tenaga sama, bobot beda, menang ini. Jos. Tarikan atas. Cus. Ada. Awal menang ini. Atas buset, gak bisa dikejar. Oke, jadi setelah kita komparasi, gimana kesimpulannya? Kalau menurut gua, Yamaha Vario ya kan, Honda Vario. Ini lebih cocok buat kalian yang pakai motor ini buat harian, buat jadi motor tempur ya. Mau parkir lebih gampang karena lebih ringan, masuk segala macam, bawa barang lebih mudah. Ini lebih cocok buat kalian.
Tapi kalau misalkan kalian butuh motor dipakai buat touring dan ini bukan satu-satunya motor kalian buat warawiri gitu ya, maka Aerox ini bisa menjadi pilihan kalian. Ya, jadi tinggal kalian lebih suka yang mana aja. Kalau kalian tingginya 177 cm lebih, mungkin Aerox lebih suka gitu ya. Tapi kalau buat kalian yang ya 170-an kayak gue lebih pilih yang Vario, lebih nyaman, enak dipakainya buat harian. Itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Kira-kira kalian lebih suka mana? Vario atau Aerox? Langsung komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!